Pada video kali ini kita akan membahas tentang LaTeX, yaitu sebuah sistem yang akan sangat membantu kita dalam penulisan ilmiah, terutama di bidang teknik dan sejenisnya. Kalau kita mencari informasi melalui Google tentang LaTeX ini, mungkin akan kita dapatkan ada beberapa hasil yang berbeda. Namun yang akan kita bahas di sini adalah LaTeX seperti yang tertampil di sini, yang websitenya adalah LaTeX Project di sini terkait dengan dokumen preparation system. Apa sih LaTeX sebenarnya? Ilustrasinya dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Misalkan pada umumnya ketika kita menulis sebuah dokumen, kita akan menuliskannya melalui sebuah word processor seperti contohnya Microsoft Word, atau bisa juga LibreOffice, OpenOffice, dan sebagainya. Kemudian dari dokumen tersebut bisa kita convert menjadi dokumen PDF yang bisa kita distribusikan. Sedangkan bila kita menulis menggunakan lingkungan LaTeX, maka yang kita lakukan adalah menuliskannya ke dalam bentuk plain text di sini. Apa itu plain text? Secara sederhana, misalkan di lingkungan Windows kita mengenal namanya Notepad, kita bisa menuliskannya dalam Notepad, atau di macOS ada text editor yang simple seperti itu. Kemudian dari plain text ini kita menggunakan sebuah program LaTeX untuk mengkonversinya menjadi file PDF dan lain-lain. Ini yang sedikit membedakan antara penulisan dalam LaTeX dengan Microsoft Word dan sejenisnya. Kemudian kalau kita membahas dari segi sejarah, sebenarnya penggunaan LaTeX sendiri sudah cukup lama. Ketika pertama kali digunakan tahun 85 untuk LaTeX-nya, sedangkan TeX-nya sendiri untuk typesetting-nya itu sudah dari tahun 77 digunakan. Jadi pada dasarnya LaTeX ini semacam alternatif dari word processor yang kita kenal secara umum, seperti Microsoft Word dan sebagainya. Gambaran LaTeX seperti apa dapat kita lihat pada gambar berikut. Di bagian source ini adalah tulisan atau dokumen yang kita tuliskan dalam bentuk plain text, jadi bisa ditulis dalam Notepad atau text editor biasa. Kemudian di sini ada beberapa keyword-keyword yang bisa digunakan seperti bikin dokumen kelas dan sebagainya, itu akan kita bahas nanti. Tapi pada hasil akhirnya bisa kita lihat di bagian result ini, tulisan yang dia berupa script seperti dalam bahasa pemrograman itu akan dikonversi menjadi dokumen yang rapi seperti di bagian kanan ini. Sebagai contoh, untuk penulisan formula di bagian kiri itu kita menuliskannya dalam bentuk teks semuanya dan akan dikonversi menjadi bentuk equation seperti yang di sebelah kanan. Inilah bagaimana LaTeX ini akan mengubah tulisan yang biasa menjadi sebuah format yang sangat rapi. Karena di LaTeX itu kita menggunakan script layaknya di bahasa pemrograman, makanya ketika kita membandingkan dengan Microsoft Word dan sejenisnya, ada sebuah gap di awal yang harus kita pelajari di sini. Untuk start pemula ketika menggunakan LaTeX atau Microsoft Word, maka effort yang digunakan untuk mempelajari LaTeX di awal itu akan lebih tinggi dibanding menggunakan Microsoft Word. Inilah yang membuat banyak orang kesulitan ketika akan beralih menggunakan LaTeX untuk penulisan ilmiahnya.
Namun kalau kita amati, seiring dengan bertambah kompleksnya sebuah dokumen serta ukurannya yang semakin besar, effort yang digunakan untuk menulis di dokumen LaTeX itu lebih rendah dibanding Microsoft Word. Misalkan kita lihat pada titik di sini dan titik di sini, sebuah dengan kompleksiti yang sama, kompleksitas dokumen yang sama, kita melihat bahwa pengerjaan menggunakan LaTeX itu lebih mudah effortnya dan waktu pengerjaannya dibanding menggunakan Microsoft Word. Dan ini akan sangat menguntungkan bagi kita yang terbiasa untuk melakukan pengerjaan dokumen yang kompleksitasnya tinggi dan ukurannya besar. Misalkan kita akan membuat sebuah dokumen, sebuah jurnal yang dia terdiri dari ratusan halaman, bahkan sampai ribuan mungkin, itu akan lebih mudah dan simpel menggunakan LaTeX dibanding yang lain. Karena bisa kita bayangkan, misalkan kita mengolah sebuah dokumen dengan ukuran 1000 halaman, misal, ketika kita menggunakan Microsoft Word tentu akan sangat berat. Namun dengan LaTeX effortnya tidak akan besar dibandingkan dengan Microsoft Word. Beberapa perbedaan dari penggunaan LaTeX dan Microsoft Word diantaranya yang pertama, bahwa ketika kita menggunakan Microsoft Word, maka penulisannya juga harus menggunakan Microsoft Word. Sedangkan kalau kita menggunakan LaTeX, kita bisa menuliskan kodenya dalam semua text editor. Bisa Notepad, bisa text editor di macOS dan sebagainya. Bahkan kita mungkin juga bisa menggunakan Microsoft Word untuk menulis kode LaTeX. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mengubah format dari dokumen di Microsoft Word, maka kita harus mengubahnya secara keseluruhan, merubahnya satu persatu. Misalkan kita menggunakan berapa gambar, berapa tabel, itu mengubahnya akan sulit jika jumlahnya banyak. Namun ketika kita menggunakan LaTeX di sini, maka yang akan kita ubah itu hanya kelasnya. Jadi nanti di LaTeX kita bisa menggunakan style dan kelas yang bisa digunakan di banyak dokumen. Dan itu sangat mempermudah kita dalam pengubahan format dari sebuah dokumen. Misalkan tidak cuma satu dokumen yang akan kita ubah, tapi 10 dokumen secara otomatis, secara langsung, itu akan sangat mudah menggunakan LaTeX. Kemudian, seperti yang saya bahas di slide sebelumnya, bahwa ketika menggunakan Microsoft Word dan sejenisnya untuk mengolah dokumen yang jumlahnya sangat besar, itu seringkali menyebabkan aplikasinya menjadi crash. Namun, tidak dengan LaTeX. Penggunaan LaTeX untuk mengolah dokumen yang besar itu lebih stabil dibanding yang lain. Ini beberapa contoh perbedaan yang cukup bisa kita lihat antara LaTeX dan Microsoft Word dan sejenisnya. Kemudian bagaimana cara kerja LaTeX ini? Kita menuliskan kodenya dalam sebuah file dengan ekstensi .tex di sini. Ini untuk kode utama dari programnya atau kode yang akan kita tampilkan ke dalam hasil akhir LaTeX-nya. Kemudian di sini .class file di sini, CLS di sini adalah class file, itu digunakan untuk menyimpan makro dan juga style di dalam LaTeX. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian .sty di sini adalah style. Kemudian dalam pengerjaannya kita terkadang butuh import beberapa file lain, misalkan EPS, PDF, JPG, itu untuk gambar, untuk PDF dan sebagainya.
Kemudian .bib ini untuk dokumen bibliografi. Ketika kita butuh menyertakan daftar pustaka atau sitasi dari sumber yang lain. Kemudian dari inputan file, beberapa file di sini, proses yang digunakan kita bisa menggunakan beberapa tools yang terkait dengan LaTeX. Di sini ada LaTeX ini yang utama, kemudian ada PDF LaTeX. Ini untuk mengubah langsung menuju PDF, kemudian ada LuaTeX, ada CTeX di sini. Ada juga nanti kita sebut namanya Lua LaTeX di sini. Ada juga CLaTeX. Apa perbedaan proses di sini akan kita bahas pada video yang lain. Kemudian hasil dari proses ini akan kita dapatkan terutama adalah file PDF di sini, karena tujuan kita akan mendapatkan file PDF untuk bisa didistribusikan. Kemudian ada juga kita bisa mengubah menjadi DVI dan sebagainya. Jadi pada intinya ketika kita akan membuat sebuah dokumen menggunakan LaTeX, maka kita akan fokus membahas bagian input di sini. Bagaimana kita menuliskan kode-kodenya dalam file text, file class, file style, kemudian bibliografi, kemudian untuk bagian prosesnya akan kita serahkan sepenuhnya menggunakan program-program yang sudah didesain oleh LaTeX seperti LaTeX dan sebagainya di sini. Nanti akan kita bisa mengamati outputnya dari hasil eksekusi proses tersebut. Kemudian apa saja yang butuh kita install untuk bisa menggunakan LaTeX? Kita cukup menginstal paket yang sudah disediakan oleh MikTeX di sini. Kalau kita menggunakan Windows bisa menggunakan ini, Mac juga bisa. Bisa rekan-rekan lihat di miktex.org di sini. Bisa di-download tentang untuk aplikasinya, bisa diinstal di komputer masing-masing. Kemudian apabila menggunakan macOS, bisa teman-teman kunjungi MakTeX di sini. MakTeX memang didesain untuk macOS, bisa di-download di halaman berikut. Namun jika rekan-rekan tidak ingin mendownload ukuran teks LaTeX yang begitu besar, rekan-rekan bisa menggunakan fitur overleaf.com ini untuk penulisan LaTeX secara online dan bisa dieksekusi juga secara online, jadi tidak perlu untuk diinstal di masing-masing komputer. Untuk praktek kita terkait dengan LaTeX ini, kita akan menggunakan overleaf untuk mempermudah kita mencoba di video-video selanjutnya. Itu tadi untuk pengenalan LaTeX. Kita membahas apa sebenarnya LaTeX itu, kemudian tentang bagaimana bentuknya LaTeX, prosesnya seperti apa, perbandingan dengan word processor yang biasa kita gunakan seperti apa, dan juga bagaimana kita akan menggunakan LaTeX, apa saja yang butuh kita install. Silakan bagi yang belum memiliki akun Overleaf bisa di-register. Kemudian sampai jumpa di video-video selanjutnya.